ula dipun utus Kanjeng Sunan Derajat supados bas masjid panjenengan. Masjid iki ora bakal didol ning sapa wae pira wergan. Nanging digelar sayembara. Sopone wong sing iso koyo masjid iki. Semua ijen tanpa direwangi sapa wae. Yang masjid iki bakal diwekno tanpa bayar. Masjid Sendang atau yang biasa disebut dengan Masjid Sunan Sendang itu prosesnya tidak dibangun dari nol di tempat, akan tetapi itu dipindahkan dari Telatah Mantingan Jepara. Masjid tersebut bisa berpindah ke Sendang Dhuwur dengan cara terbang. Masjid diboyong dari Telatah Mantingan dan berdiri di sini menjadi masjid pertama di Sendang Dhuwur itu tahun sekitar 1560. Nah, pada waktu itu kan memang masa-masa akulturasi, masa peralihan dari Hindu ke Islam. Ketika masyarakat sudah banyak yang memeluk Islam, akhirnya beliau sadar butuh sarana untuk beribadah. Akhirnya beliau sowan meminta pertimbangan kepada Sunan Derajat untuk membuat masjid. Akan tetapi sama Sunan Derajat beliau diutus ke Telatah Mantingan Jepara untuk bertemu Ratu Kalinyamat atau Mbok Rondo Mantingan, diutus untuk membeli masjid beliau. Akan tetapi Ratu Kalinyamat menjawab nggak ada sejarahnya masjid itu dijual. Ratu Kalinyamat akhirnya menyambungkan sayembara yang barang siapa yang bisa memindahkan masjid tanpa bantuan orang lain dalam waktu 1 malam, monggo. Nah, beliau beriadoh. Kemudian setelah riadoh, beliau kembali ke Telatah Mantingan Jepara menemui Ratu Kalinyamat lagi, dan beliau bilang atau sanjang, Kaula boten badhe lubas masjid panjenengan. Nanging kaula nyuwun izin badhe boyong masjid panjenengan. Monggo, yen pancene sliramu bisa. Karena namanya juga aulia kan, beliau mempunyai karomah. Nah, atas izin Allah, beliau menghadap kiblat, menginjakkan tanah, masjid itu terbang. Jadi memang sebenarnya dari pemerintah Desa Sendang Dhuwur itu kepingin ngangkat cerita itu lagi dan kita tempatkan pada bulan Ruah atau bulan Sa'ban pas hallnya Mbah Sunan Sendang. Nah, jadi mengangkat cerita, kepingin merefresh pikiran kita lagi dan kepingin menunjukkan kepada masyarakat maupun kepada anak cucu kita bahwasanya dulu sekitar 400 tahun yang lalu di Desa Sendang Dhuwur itu ada seorang tokoh yang bernama Raden Nur Rahmat yang pada saat itu mengembangkan atau menyebarkan agama Islam di Sendang Dhuwur sampai desa kita bisa seperti ini. Itu tidak lepas dari jasa beliau, Mbah Sunan Sendang. Ya, kulturasi budaya, karena memang dakwah beliau dulu itu kan istilahnya apa ya, pendekatannya secara kultural. Jadi dulu budaya-budaya Hindu mungkin kan ada apa istilahnya kayak sekatenan atau sedekah bumi atau apalah. Beliau itu kan mengakulturasikan budaya yang sudah melekat di masyarakat. Akhirnya ketika syukuran disambil kirim doa, disambil apalah istilahnya, ada pembacaan sholawat, ada ditambah santunan anak yatim atau gimana istilahnya, hal-hal seperti itu yang ditambahkan
lebih cenderung ke sisi agama juga yang masih diwuri-wuri saat ini oleh masyarakat Sendang, baik Sendang Dhuwur atau Sendang Agung itu kan ya pesan dakwah beliau itu kan melakukan jalan kang bener lan eling wong sak mburimu itu. Pesan dakwah beliau itu kan apa istilahnya ya sebenarnya luas kalau penafsirannya, cuma kan bisa dilihat dari sudut pandang agama juga bahwasannya ketika manusia itu hidup selayaknya itu kan berjalan sesuai rel agama. Lan eling wong sak muri wong lan eling wong sak mburimu itu istilahnya tetap apa ya, harus mengingat eling marang liyan lah istilahnya ya. Kalau mendapatkan rezeki jangan lupa sedekah, itu yang masih diuri-uri masyarakat sini.